Baiklah, di sini saya akan jelaskan atau informasikan kepada teman-teman untuk pinjol-pinjol ini tidak akan sebar data dan juga tidak akan menurunkan DC lapangannya. Jadi teman-teman harus lihat, siapa tahu pinjol-pinjol ini ada sama teman-teman yang lagi gagal bayar. Jadi kalau seandainya Anda takut atau cemas menghadapi pinjol-pinjol ini, tidak usah takut lagi, karena informasi ini sudah saya dapatkan, mereka tidak menyebarkan data apalagi sampai menurunkan DC lapangannya ke rumah para nasabah. Oke, jadi disimak, kita lihat pinjol-pinjol apa saja yang tidak menyebarkan data atau diisi lapangannya juga. Oke, yang pertama langsung kita kembali ke bahasan. Oke, yang pertama, oke, nama aplikasi pinjolnya yaitu Pinjamin. Nah, ini Pinjamin teman-teman. Nomor satu yaitu Pinjamin. Mereka tidak menurunkan diisi lapangannya dan juga tidak menyebarkan data, dan dia hanya menagih lewat telepon ataupun lewat WhatsApp saja. Oke, jadi tidak usah khawatir dan tidak usah cemas lagi kalau seandainya ada informasi Pinjamin menurunkan diisi lapangan atau Pinjamin menyebarkan data para nasabah. Itu adalah berita hoax dan mereka tidak akan berani menyebarkan data para nasabah karena bisa resikonya dicabut izinnya sama pihak OJK. Jadi kalau seandainya ada teman-teman ada hutang di Pinjamin, jadi aman saja. Oke, tidak usah cemas lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nama aplikasinya yaitu Modalku. Nah, ini Modalku teman-teman. Modalku juga aman. Kalau seandainya teman-teman ada pinjaman di Modalku, tidak usah cemas dan tidak usah khawatir lagi, karena mereka tidak menurunkan DC lapangannya apalagi sampai menyebarkan data. Penagihan hanya lewat telepon atau WhatsApp saja, lewat via digital saja. Oke, jadi tidak usah cemas ada khawatir kalau seandainya ada yang mengatakan Modalku menurunkan DC, Modalku habis itu menyebarkan data para nasabah. Itu berita hoax, berita tidak benar. Oke, jadi aman, tidak usah Anda ketakutan lagi sama DC Modalku. Oke, itu yang Modalku. Selanjutnya nama aplikasinya yaitu Maucash. Nah, ini Maucash teman-teman, banyak pertanyaan, Bang, Maucash ini ada DC nggak sih, Bang? Bang, pernah nggak sih Maucash menyebarkan data para nasabah sebelumnya? Saya katakan sampai hari ini, detik ini, Maucash belum pernah menurunkan DC apalagi sampai berani menyebarkan data para nasabah, karena itu resikonya paling berat. Oke, menyebarkan data para nasabah, mereka bisa dicabut izin segera sama pihak OJK. Jadi aman saja yang lagi galbay di pinjaman Maucash. Oke, itu yang Maucash. Lanjut lagi nama aplikasinya, ini yaitu PinPlus. Nah, ini PinPlus ini banyak sekali oke orang meminjam karena mereka sangat-sangat gencar sekali mengiklankan di mana-mana, di media sosial manapun. Kalau seandainya teman-teman lagi gagal bayar atau lagi galbay telat bayar di PinPlus, tidak usah khawatir lagi atau cemas lagi. Mereka hanya menagih lewat telepon saja, lewat WhatsApp saja, tidak pernah menurunkan diisi lapangan apalagi sampai menyebarkan data. PinPlus tidak pernah menyebarkan data dan mereka tidak akan berani menyebarkan data para nasabah. Oke, jadi aman yang lagi galbay di PinPlus. Oke, lanjut lagi nama aplikasinya yaitu Kredinesia. Nah, ini aplikasi Kredinesia ini teman-teman, pinjol Kredinesia ini aman juga kalau terjadi telat bayar. Oke, mereka memang agak gencar, cara penagihannya agak gencar, melewat telepon itu mungkin sehari bisa 1 kali 2 kali. Oke, tetapi teman-teman tidak usah khawatir, abaikan saja kalau seandainya memang belum ada duit. Kalau seandainya takut sama DC pinjol datang ke rumah ataupun penyebaran data dari Kredinesia, itu tidak akan pernah terjadi. Mereka hanya menagih lewat pihak telepon saja. Oke, jadi aman di Kredinesia. Oke, lanjut lagi nama aplikasinya yaitu Pinjam Duit. Nah, ini Pinjam Duit teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu aplikasi Pinjam Duit ini? Udah lumayan besar aplikasi ini, sudah lama juga resmi OJK tentunya. Kalau seandainya terjadi gagal bayar ataupun telat bayar di Pinjam Duit, tidak usah Anda cemas lagi atau khawatir lagi. Oke, mereka tidak menurunkan diisi lapangannya apalagi sampai menyebarkan data para nasabah. Itu tidak pernah terjadi di Pinjam Duit. Jadi aman. Oke, kalau seandainya lagi gagal bayar di Pinjam Duit. Oke, lanjut lagi nama aplikasinya yaitu 360 Kredi. Nah, ini 36 Kredi teman-teman. Banyak juga oke peminjamnya karena sudah lumayan lama berdiri 360 Kredi, tapi sampai hari ini, detik ini, 36 Kredi belum pernah oke menurunkan DC apalagi sampai berani menyebarkan data para nasabah. Tidak ada informasi mereka menyebarkan data nasabah sebelumnya. Jadi aman yang lagi telat bayar atau gagal bayar di 360 Kredi. Jadi tidak usah Anda cemas lagi, khawatir lagi sama 360 Kredi. Oke teman-teman, itu informasi yang saya dapatkan. Lanjut lagi nama aplikasinya yaitu Uwatas. Oke, berikutnya itu Uwatas. Nah, ini tentunya banyak juga peminjamnya di Uwatas karena mereka sudah lumayan lama berdiri di Indonesia ataupun mendapatkan izin resmi dari OJK, tetapi Uwatas belum pernah menurunkan diisi lapangan ke rumah-rumah orang. Jadi mereka hanya menagih lewat WhatsApp ataupun telepon ataupun email. Tetapi memang Uwatas oke, cara penagihannya agak gencar karena mereka hanya menagih lewat WhatsApp saja. Oke, jadi teman-teman tidak usah khawatir ada nggak sih Uwatas diisinya datang ke rumah, ada nggak sih Bang mereka menyebarkan data para nasabah sebelumnya. Aplikasi Uwatas ini saya katakan belum pernah. Oke, tidak pernah. Oke, jadi aman
yang lagi gagal bayar di UATAS. Oke. Ini ya, itu untuk UATAS. Oke. Kita lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Dana Bijak. Nah, ini bagi teman-teman yang lagi gagal bayar ataupun di Dana Bijak ini lagi telat bayar di pinjol Dana Bijak, tidak usah ada cemas-cemas lagi bertanya, Bang, Dana Bijak ada nggak sih di lapangan, ada nggak sih mereka menyebarkan data para nasabah. Saya katakan mulai hari ini, detik ini mereka tidak pernah. Oke, dari kemarin-kemarin tidak pernah ada berita Dana Bijak menurunkan DC ataupun menyebarkan data para nasabah. Jadi aman saja kalau seandainya terjadi gagal bayar di Dana Bijak. Oke. Lanjut lagi aplikasinya yaitu, nah ini aplikasi besar juga, yaitu nama aplikasinya Uangmi. Nah, bagi teman-teman siapa sih yang nggak tahu Uangmi, karena mereka sudah sangat luar biasa besar, sudah sangat lama berdiri di Indonesia dan dapat izin dari pihak OJK juga sudah lama, tetapi sampai hari ini juga mereka belum pernah menurunkan DC lapangan, apalagi sampai berani menyebarkan data, karena mereka pinjol sudah lama, mereka sangat tahu konsekuensinya kalau sampai menyebarkan data para nasabah, Uangmi bisa dicabut izin sama OJK dan bisa diblokir dari perpinjolan di Indonesia ini. Oke, itu Uangmi, jadi aman. Oke, yang lagi gagal bayar di Uangmi. Oke, lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Uku. Nah, ini Uku banyak juga teman-teman yang bertanya selalu, Bang, Uku ada nggak sih? Katanya ada di lapangan di daerah Jawa Barat kemarin. Oke, katanya seperti itu. Saya katakan Uku sampai hari ini belum pernah menurunkan di lapangan. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu hanyalah gertakan dan juga berita hoax. Oke, berita hoax. Oke, tidak usah Anda percaya Uku menurunkan di lapangan, apalagi sampai berani menyebarkan data, mereka bisa saja dicabutnya dan tidak bisa lagi beroperasi di Indonesia. Oke, jadi aman teman-teman yang lagi gagal bayar di aplikasi Uku. Oke, lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Samir. Nah, ini Samir juga sudah sangat gencar. Oke, di mana-mana iklannya sudah tahu semua. Oke, di mana-mana pasti ada Samir lagi gencar-gencarnya mengiklankan nama aplikasinya. Tetapi Samir belum pernah menurunkan di lapangan, apalagi sampai ke rumah-rumah para nasabah, dan juga mereka tidak ada data mengatakan mereka informasinya belum ada menyebarkan data para nasabah. Jadi yang lagi telat bayar, gagal bayar di Samir, tidak usah Anda khawatir atau cemas lagi atau ketakutan lagi. Oke, mereka aman kalau lagi terjadi gagal bayar. Oke, itu di aplikasi Samir. Lanjut lagi yang terakhir. Oke, yang terakhir nomor 13. Oke, yang terakhir nomor 13, siapa tahu ini ada sama teman-teman, nama aplikasinya yaitu Bantu Saku. Nah, ini Bantu Saku selalu banyak pertanyaan yang berkeliaran di kita semuanya. Bang, ada nggak sih di lapangan? Bang, pernah nggak sih katanya di lapangan Bantu Saku ini ada tapi tidak merata? Saya katakan tidak ada Bantu Saku menurunkan DC lapangan, apalagi sampai menyebarkan para nasabah. Di daerah Jakarta saja mereka tidak menurunkan DC lapangan, apalagi Anda di luar kota Jakarta ataupun di luar Pulau Jawa. Saya mengatakan Bantu Saku aman 100%. Oke, jadi itu aplikasi-aplikasi yang saya sudah jelaskan tadi teman-teman. Kalau seandainya lagi gagal bayar atau telat bayar di pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi, tidak usah khawatir lagi atau cemaskan lagi. Oke, mereka tidak menurunkan DC, habis itu tidak menyebarkan data juga. Yang paling penting kuatkan mental saja. Oke, karena mereka gencar sekali menagih lewat telepon ataupun WhatsApp. Dan kalau Anda tidak kuat, silakan abaikan saja, cuekin saja, bodoh amat saja sama tagihan lewat telepon saja mereka. Kalau seandainya ada nanti ya lunaskan, kalau ada belum ada ya sudah, abaikan saja dahulu. Apa sih resiko gagal bayar? Ya tidak ada, paling selik atau OJK klien ataupun BI checking bermasalah. Tetapi tidak usah Anda khawatir, itu bisa saja nanti bisa dilunaskan sama pihak pemerintah, kita tidak tahu. Oke, namanya regulasi selalu berubah-ubah. Oke, siapa tahu hutang-hutang kita bisa lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga rezeki kita lancar ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.